Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penghitungan dan penetapan BKT dan UKT yang sesuai dengan nomor urut saya. Perkenalkan, nama saya Rina Fadlia dengan NIM 29016020228 dari kelas A Prodi Akuntansi Terapan. Tugas ini adalah ujian akhir semester mata kuliah penganggaran. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian UKT dan BKT. Pertama, uang kuliah tunggal atau UKT adalah sebagian biaya kuliah tunggal BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 6. Kedua, biaya kuliah tunggal atau BKT adalah keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di PTN. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 5. Mekanisme UKT. Pertama, jurusan atau program studi melakukan penyusunan dan target penerimaan biaya pendidikan untuk tahun ajaran baru. Fakultas mengkompilasi seluruh usulan dan target penerimaan biaya pendidikan menjadi satu dokumen lengkap dan menilai kelayakan usulan target penerimaan. Kedua, pembahasan draft usulan target penerimaan biaya pendidikan di tingkat fakultas, kemudian pimpinan fakultas mengusulkan kepada pimpinan universitas. Ketiga, pengajuan draft usulan target penerimaan biaya pendidikan kepada rektor melalui Warik Bidang Administrasi Umum. Selanjutnya, pembahasan biaya pendidikan di tingkat universitas dengan melibatkan semua unsur pimpinan yang terkait. Keempat, SPI mereview pengajuan tarif biaya pendidikan. Kelima, pimpinan universitas menandatangani surat keputusan tentang penetapan biaya pendidikan berdasarkan review SPI untuk kemudian diusulkan ke Kemenak RI dan disahkan. Keenam adalah sosialisasi. Penyaluran atau alokasi golongan. Di sini saya akan menjelaskan penyaluran atau alokasi golongan. Dalam penentuan golongan UKT sesuai dengan data yang diinput oleh mahasiswa, apabila ada kesalahan dalam penginputan maka UKT dapat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Apabila UKT yang diterima tidak sesuai, mahasiswa dapat mengajukan banding. Bagi mahasiswa baru hanya dapat mengajukan banding di semester berikutnya, yakni di semester 2. Kemudian pengajuan banding diberikan kuasa kepada wakil dekan 2 yang kemudian akan diajukan ke pihak universitas sebagai penentu kebijakan lolos atau tidaknya mahasiswa. Pihak fakultas hanya melayangkan surat rekomendasi banding mahasiswa. Implementasi kebijakan pendidikan uang kuliah tunggal, yaitu kebijakan pendidikan uang kuliah tunggal oleh universitas bertujuan menyediakan layanan pendidikan bagi mahasiswa dengan berbasis subsidi silang bagi mahasiswa yang bergolongan ekonomi mampu dengan ekonomi kurang mampu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa sehingga dapat memperoleh pendidikan jenjang perguruan tinggi. Selain itu juga untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat. Namun secara empiris model kebijakannya yaitu pertama, masih ditemukan beberapa permasalahan atau kelemahan baik dari rumusan kebijakan maupun pada tataran implementasi kebijakan. Yang kedua, terdapat beberapa keunggulan atau kekuatan model implementasi kebijakan pendidikan uang kuliah tunggal. Perbedaan UKT dan BKT. UKT mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 2013 sebagai sistem pembayaran perguruan tinggi negeri atau PTN. Uang kuliah tunggal atau UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa setiap satu semester.
Fungsi dari UKT adalah memberikan keringanan bagi mahasiswa yang kurang mampu melalui sistem subsidi silang pemerintah yang besarannya didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial keluarga mahasiswa. Dengan kata lain, UKT adalah sistem pembayaran yang ditujukan untuk memberikan pemerataan biaya kuliah tunggal sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing orang tua atau wali mahasiswa. Biaya kuliah tunggal atau BKT adalah keseluruhan biaya operasional yang harus dibayarkan mahasiswa setiap per semester pada suatu program studi. Bisa dikatakan BKT adalah biaya kuliah yang sebenarnya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa tanpa dikurangi bantuan dana dari pemerintah. Penetapan UKT dan BKT. Pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai besaran biaya kuliah pada perguruan tinggi negeri bisa disebut PTN. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013. Peraturan ini diberlakukan mulai tahun ajaran 2013 sampai 2014 dan seterusnya. Hal penting dalam peraturan tersebut adalah: pertama, mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Kedua, uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Ketiga, perguruan tinggi negeri tidak boleh memungut uang pangkal dan uang pungutan lain selain uang kuliah tunggal dari mahasiswa baru program sarjana S1 dan program diploma mulai tahun akademik 2013 sampai 2014. Keempat, uang kuliah tunggal berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masyarakat yang dibagi dalam 5 kelompok, dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Perhitungan BKT memakai formula tertentu, yaitu BKT sama dengan C kali K1 kali K2 kali K3. C yaitu biaya kuliah basis dihitung dari data yang ada di PTN. K1 adalah indeks program studi, K2 adalah indeks mutu PTN, dan K3 adalah indeks kemahalan. UKT ditentukan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi bantuan operasional PTN, bisa disebut BOPTN. Penetapan BOPTN, BKT, dan UKT menggunakan prinsip uang kuliah yang ditanggung oleh mahasiswa diusahakan semakin lama semakin kecil dengan memperhatikan masyarakat yang tidak mampu atau afirmasi, subsidi silang yang kaya mensubsidi yang miskin, dan pengendalian biaya yang tepat. Berdasarkan surat edaran Dirjen Dikti nomor 272 E1.1 KU 2013 tentang kisaran tarif UKT uang kuliah tunggal, penjelasan mengenai kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai berikut. Yang pertama, tarif UKT kelompok yang paling rendah, kelompok 1, rentangnya yang bisa dijangkau oleh masyarakat tidak mampu, misalnya kuli bangunan, tukang becak, dan lain-lain. Misalnya 0 rupiah sampai 500.000 rupiah. Yang kedua, paling sedikit ada 5% dari total mahasiswa yang diterima membayar UKT kelompok 1. Yang ketiga, untuk kelompok 3 sampai 5 masing-masing membayar UKT sesuai dengan kemampuan ekonominya, di mana kelompok 5 merupakan kelompok dengan UKT tertinggi sesuai dengan program studi masing-masing. Keempat, paling sedikit ada 5% dari total mahasiswa yang diterima membayar UKT kelompok 2 dengan rentang Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Contoh perhitungan UKT dan BKT. Hitunglah nilai BKT dan UKT untuk mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2 jika BKT sama dengan UKT dengan asumsi unit kos sebagai berikut. Jumlah mahasiswa senilai 132 orang, jumlah kelas senilai 40 orang per kelas, OP kos dasar atau mata kuliah sama dengan Rp12.404.267, biaya habis pakai senilai Rp115.000, total SKS semester 3 senilai 17 SKS. Jika sekiranya ada mata kuliah penelitian mandiri, maka biaya penelitian mandiri sebesar Rp500.000. Laboratorium tetap
modul dan bahan lab senilai 85.000. Honorarium DTT sebagai berikut: tenaga pengajar dan asisten ahli senilai 250.000, lektor senilai 500.000, lektor kepala senilai 750.000, guru besar atau profesor senilai 1 juta. Jumlah pertemuan setiap mata kuliah 16 kali, 14 kali tatap muka, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Jawab. Aplikasi komputer akuntansi 2. Perhitungan OP Baset Kos sama dengan 12.404.267 kali 2 bagi 18 senilai Rp1.378.251. Biaya tatap muka sama dengan 500.000 kali 7 pertemuan kali 2 kelas bagi 132 mahasiswa sama dengan Rp53.030. Biaya tatap muka senilai 250.000 kali 7 pertemuan kali 2 kelas dibagi 132 mahasiswa senilai Rp26.515. Biaya UTS 500.000 dikali 1 pertemuan kali 2 kelas dibagi 132 mahasiswa senilai Rp7.575. Biaya UAS 250.000 dikali 1 pertemuan kali 2 kelas dibagi 132 mahasiswa senilai Rp3.787. BKT sama dengan C kali K1 kali K2 kali K3 ditambah tatap muka ditambah ujian akhir, UTS tambah UAS tambah BHP. BKT sama dengan 1.378.251 dikali 0,81 dikali 1 kali 1,3 ditambah Rp79.545 ditambah 11.362 ditambah 115.000. BKT sama dengan 1.451.298 ditambah 205.907 sama dengan 1.657.205. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.